Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koko Pujianti. Video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Dan tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum humaniter internasional terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Saya di sini akan memaparkan latar belakang konflik, menjelaskan dasar hukum humaniter internasional, serta menganalisis beberapa contoh pelanggaran yang terjadi. Hukum humaniter internasional adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, baik warga sipil, tenaga medis, maupun tahanan perang. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk membatasi penderitaan manusia selama konflik dan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Salah satu perangkat utama dari hukum humaniter internasional adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahannya yang mengatur perlindungan bagi korban perang dan pelaku yang telah menyerah. Konflik antara Israel dan Palestina itu merupakan konflik berkepanjangan yang hingga kini itu masih berlangsung. Banyak pihak internasional termasuk PBB sudah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional oleh Israel itu sendiri, terutama dalam serangan militer ke wilayah sipil di jalur Gaza. Salah satu bentuk kejahatan perang yang paling sering terjadi adalah serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Dalam hukum humaniter internasional, terutama pasal 51 protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa, disebutkan bahwa serangan langsung terhadap warga sipil itu dilarang keras, dan semua pihak dalam konflik harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Namun dalam banyak serangan militer Israel ke Gaza, itu target-target yang diserang adalah rumah sakit, sekolah, bahkan tempat ibadah yang merupakan objek-objek sipil ya. Serangan ini tuh dia bukan hanya melanggar prinsip distinction, tapi juga melanggar prinsip proportionality, yaitu bahwa dampak terhadap warga sipil itu tidak boleh berlebihan. Sebagai contoh, dalam serangan bulan Oktober 2023 lalu, ratusan warga sipil termasuk anak-anak tewas ya akibat serangan udara di daerah pemukiman padat. Berdasarkan laporan dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, serangan tersebut diduga kuat sebagai kejahatan perang karena tidak proporsional dan tidak membedakan antara militer dan sipil. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina sangat penting ya untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi warga-warga sipil yang tidak bersalah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.